nama pelabuhannya itu adalah Fremantle gitu ya. Terus country-nya ini tertulis Australia. Impornya bahan baku kertas, ternyata ditemukan sampah plastik. Ini tercatat 2.800 ppm. Limbahnya itu dari ikannya itu banyak yang meninggal. Hidup kita dikelilingi air, betul nggak? Dari mulai yang dikonsumsi sampai yang kita gunain sehari-hari. Bahkan negara kita yang negara kepulauan ini juga dikelilingi air. Wih, super penting berarti nih ya. Terus gimana coba kalau air yang benar-benar punya pengaruh gede ke kehidupan kita mulai pincang alias tercemar? Duh, bahaya dong. Nah, episode kali ini akan ngelanjutin episode kemarin soal tahu yang tercemar sampah plastik. Tapi kali ini yang kita bahas, nonton aja sendiri deh, oke? Yuk saksikan Sungaiku Tercemar Limbah Industri. Kumplitin nontonnya ya. Masih inget gak sama tayangan minggu lalu soal tahu yang pakai plastik sebagai bahan bakarnya? Penasaran kan plastiknya dari mana? Nah, ini yang mau kita bahas lanjutannya. Oke, kamera, roll. Apa yang terlintas di benak Anda saat melihat lokasi ini? Iya, bener banget. Ini beda sama tempat pembuangan sampah yang biasa ente lihat. Ini tuh lokasi khusus yang dikelola warga lokalan buat tempat ngejemur sampah-sampah plastik yang kabarnya sebagian besar didatangkan dari luar negeri alias impor. Coba ya kita dengerin langsung dari seorang pengepul sampah plastik di sana. Ya, jadi regen itu dikeluarin ke lahan orang. Nah, di situ kita beli. Langsung bukan pengelola warga. Berarti penampung lah. Penampung. Tapi ada lahan, cuman di situ lahan itu udah disuruh sama. Ada info menarik nih. Perusahaan kertas ternyata ikut andil dengan adanya sampah plastik di sini. Pabrik kertas seperti ini memang butuh bahan baku kertas yang cukup besar dalam proses produksinya. Bisa ditengok dari banyaknya tumpukan bahan baku kertas di salah satu gudang penyimpanan pabrik kertas berlokasi di Jawa Timur. Emang sih, bahan baku kertas di sini tak semuanya dari dalam negeri. Sebagian didatangkan dari luar negeri alias impor kertas bekas. Ini mobil kontainer mobil apa ini, Mas? Kontainer-kontainer peti kemas yang parkir di dekat area bongkar muat ini lalu jadi sasaran pelacakan kami. Kodenya pertama MSDU. Nah, terus kita masukkan nomor kontainernya ya, 8720. Ini adalah transit ya, transit pelabuhannya di SG Sin itu Singapura. Terus port of origin ini dari negara asal. Ini tujuan ke IDSUB. Nanti setelah ini kita lihat ya, GBCRY itu negara mana yang mempunyai kode pelabuhan. Sini kita sudah ada hasilnya. Jadi kode pelabuhannya untuk GBCRY itu salah satu nama pelabuhannya adalah Cryford. Ya, ini country-nya ya. Country-nya sudah kita bisa lihat dari UK. MSDU 8000. Negara asalnya ini tertulis AUFRE. Ya, kita nanti lihat ya. Kode pelabuhannya itu AUFRE. Nama pelabuhannya itu adalah Fremantle gitu ya. Terus country-nya ini tertulis Australia. Oke, sekarang ada sedikit gambaran. Kontainer pembawa bahan baku kertas ini berasal dari luar negeri. Biar pembuktian ini lebih mantap, kami coba cek lagi ke satu pabrik kertas lainnya. Pemandangannya nyaris serupa. Beberapa kontainer berhenti di lahan parkiran dekat area bongkar muat pabrik kertas. Biar tahu persis dari mana kontainer ini bermuara, kami lacak lagi. Kita akan coba masukkan nomor kode dan nomor kontainernya. Ini yang pertama ya, APHU 7058 Ports Origin ini tercatat ITTRS dan tujuannya ke IDSUB. Pelabuhan dengan kode ITTRS ini, nama pelabuhannya adalah Trieste, country-nya ini Itali. Yang kedua adalah dengan kode FFAU
358. Nah, port of originnya ini dia mengatakan dari kodenya ya NLRTM menuju ke Surabaya. Kode pelabuhannya NLRTM, nama pelabuhannya ternyata Rotterdam, Mas. Dan country-nya adalah Belanda, Netherlands. Fix, kontainer yang masuk di beberapa pabrik kertas yang kami lacak nyatanya berasal dari luar negeri. So, apakah bahan baku kertas yang numpuk menggunung di salah satu gudang penyimpanan pabrik kertas ini semuanya murni kertas? Setelah dicek lebih detail, rupanya dalam tumpukan bahan baku kertas ini nampak nyelip sejumlah plastik yang dipres padat dengan kertas dan dibebat dengan kawat besi. Tidak hanya plastik loh, botol minuman bekas pun ikut nongol. Yang jelas, ini bukan bahan baku yang diperlukan pabrik kertas. No, kain perban yang biasa untuk bungkus luka ikut nyangkut di tumpukan bahan baku kertas ini. Temuan ini sedikit banyak jelasin. Kertas bekas yang diimpor dari luar negeri untuk kebutuhan bahan baku pabrik kertas masih nongol sampah plastik di dalamnya. Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak sebenarnya sudah antisipasi beberapa ketentuan memperketat masuknya barang yang tak berizin. Kalau melihat dari yang ada di sistem kita untuk importasi kertas itu memang ada beberapa perusahaan yang melakukan importasi. Kalau melihat dari jalurnya itu juga ada yang jalur hijau, ada yang jalur merah. Kemudian kalau misalnya barangnya ternyata memang terkait dengan lartas, larangan dan pembatasan, nah tentunya ketentuan dari kementerian terkait itu harus dipenuhi. Dalam hal ditemukan impornya bahan baku kertas, ternyata ditemukan sampah plastik. Otomatis sampah plastik ini kan merupakan limbah ya. Dalam hal tidak dipenuhi, ada skema yang harus dilakukan, bisa saja diajukan untuk reekspor. Kami merasa bahwa dalam melaksanakan tugas yang kami laksanakan di KPPC Tanjung Perak khususnya, itu memang kita menurut kami itu sudah maksimal. Tapi dalam hal ini ada informasi seperti itu tentunya akan kami tindak lanjuti lah. Sudah pasti akan kami tindak lanjuti. Nanti akan kita petakan kembali importir-importir yang melakukan importasi kertas maupun importasi limbah plastik ya. Faktanya, pabrik kertas memang tak akan mampu berproduksi jika sepenuhnya mengandalkan bahan baku kertas lokalan. Situs statistik perdagangan Global Trade Map menyebut kebutuhan impor bahan baku kertas dari tahun 2019 hingga 2021 jumlahnya cenderung naik turun di kisaran 3 juta ton per tahun. Jumlah ini merupakan kiriman dari sedikitnya 16 negara yang rutin mengekspor kertas bekas masuk ke Indonesia. Top 5 negara yang memasukkan kertas bekas paling banyak yaitu Australia, Amerika, Italia, Inggris, dan Jepang. Jadi bahan baku itu ada 3 macam. Ada serat pendek dari HTI yang kita tanam, ada serat panjang yang tetap harus kita impor, dan ada recycled paper yang dipenuhi dari dalam negeri dan juga impor. Pertanyaannya tadi, kenapa kita masih impor? Kalau serat panjang, kita tidak bisa tanam. Bisa tanam, iklimnya tidak cocok. Bahan bakunya kan 50% dalam negeri, 50% impor. Jadi kita tetap butuh impor karena kita sudah punya pabrik, punya mesin, punya SDM. Sayang ya kalau nggak dimanfaatkan. Jadi tetap kebutuhan impor itu harus difasilitasi, sementara di dalam negeri kita upayakan untuk ditingkatkan jumlahnya. Bukan hanya jumlah loh, kualitasnya juga. Jadi jangan yang kotor-kotor tercampur dengan sampah rumah tangga misalnya, jadi basah, tidak memenuhi persyaratan untuk kertas pabrik kertas daur ulang. Pabrik kertas yang sebagian produksinya masih gunain bahan baku kertas impor memang kerap digoyang isu lingkungan. Tidak hanya limbah padat sisa hasil produksi berupa sampah plastik impor,
Pengelolaan limbah cair yang dinilai belum maksimal yang berujung pada pencemaran air sungai juga menjadi satu kesatuan yang terus dihadapi pabrik kertas. Tapi benar nggak sih pencemaran air itu terjadi? Ini tercatat 2.800 ppm. Yuk kita cek lokasi pembuangan limbah cair di salah satu perusahaan kertas di Jawa Timur. 100 liter sampel limbah cair diambil dan disaring dengan kain plankton net ukuran terstandar yang nantinya akan diuji di laboratorium. Kalau dilihat dari parameter TDS atau total zat terlarut dalam air, angkanya masih cukup normal, yaitu 420 ppm. Di perusahaan. Ya, ini bukan satu-satunya sampel limbah yang kami ambil. Lanjut gerak ke outlet pembuangan limbah cair dari perusahaan lain yang masih berada di Jawa Timur. Limbah cair yang dibuang langsung ke Sungai Porong ini, debitnya terlihat deras dan cenderung berbusa. Suhu udara dekat outlet pembuangan limbah cair ini pun terasa lebih hangat dari sekelilingnya. Sampel limbah pun diambil. Tiba-tiba ada hal tak terduga saat air limbah menyentuh kulit. Anunya dah. Kenapa Mbak? Gatel loh. Tuh merah-merah. Kenapa? Apa yang dirasakan Mbak? Kayak gatel gitu. Kayak apa namanya? Kayak di ini apa namanya? Kerubungi semut gitu loh rasanya tuh. Terus agak kayak anget dikit gitu. Ininya. Airnya. Diteliti lebih jauh, terlihat gradasi warna cairan yang berbeda. Warna limbah cair perusahaan cenderung lebih gelap ketimbang warna air sungai. Terus, ada resikonya nggak nih? Malamnya, di hari yang sama, kami pantau ulang outlet pembuangan limbah pertama yang sebelumnya sudah didatangi sore hari. Nah, kelihatan deh. Ada aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan pada malam hari. Debit air mendadak lebih deras dan kondisi airnya pun lebih keruh daripada sore hari tadi. Bahkan, parameter angka TDS-nya pun lompat kangguru alias melompat tajam. Ini tercatat 284, tetapi dikali 10 Mas. Artinya ini adalah 2.800 ppm. Nah, ini sangat jomplang ya, sangat berbanding terbalik akan dari air drainase yang tadi kita cek antara 400 sampai 500 ppm, tapi di malam hari ini berubah menjadi 2.800 ppm. Menjadi pertanyaan adalah ketika ini ada seperti kayak bubur kertasnya ya yang di bawah ini. Beberapa sampel limbah cair ini kami ujikan di laboratorium, sebuah yayasan kajian ekologi dan konservasi lahan basah yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sampel limbah diuji terkait adanya kandungan zat ataupun partikel berbahaya yang mungkin ada dalam limbah cair. Sampel kemudian dipreparasi menggunakan beberapa larutan kimia. Tujuannya menghilangkan senyawa organik agar memudahkan proses identifikasi kandungan anorganiknya. Sampel-sampel ini lanjut diidentifikasi menggunakan lensa pembesaran mikroskop. Dan hasilnya adalah... Itu warna-warna itu atau apa Mbak? Ini plastik. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada ini 6, 7, 8, 9. Dalam satu layar ini ada 9 nih. Seperti lembaran bening gitu ya. Nah, ini bisa dari plastik-plastik, dia lebih tipis gitu ya. Ini juga fragmen gitu. Jadi ini bentuknya besar gitu ya. Ini hampir 5 mili gitu. Tapi
Tapi ini masih kategori di mikroplastik. Fakta yang menarik, nyatanya limbah cair perusahaan kertas yang kami sampel masih mengandung partikel mikroplastik di dalamnya. Sebagai catatan, di sepanjang Sungai Berantas dan beberapa pecahan anak Sungai Berantas, setidaknya ada sekitar 12 perusahaan kertas yang beroperasi di tepian sungai. Muncul pertanyaan baru, mungkinkah air sungai ini mulai tercemar dan mengganggu biota di dalamnya? Bersama Pak Supriyo, seorang nelayan tangkap, kami jelajahi Sungai Berantas. Buat Pak Priyo, Sungai Berantas jadi harapan hidup yang selalu digantungkannya dalam mencari ikan sejak tahun 80-an. Sayangnya, lambat laun Sungai Berantas tak lagi bisa jadi andalan untuk menangguk ikan. Hampir setengah hari menjaring, hanya 3 ekor ikan yang didapatnya. Sebuah kenyataan pahit yang muncul akibat perubahan ekosistem air sungai. Dulu itu hasilnya satu hari dari pagi sampai sore, nggak sampai sore itu dapat ikan 10 kilo. Nah sekarang ini satu hari sampai pulang sore ya 2 kilo. Banyak dari pabrik penyemaran dari pabrik itu. Lah emang pengaruhnya apa, Pak? Limbahnya itu dari ikannya itu banyak yang meninggal dari kurangan limbah-limbah dari pabrik itu. Belum bisa ikannya bisa bertelur, banyak ikannya itu lagi. Adanya perubahan ekosistem ini menjadi satu penanda air Sungai Berantas mulai tak bersahabat. Terus gimana dong nasib sumur resapan warga yang tinggal di pinggiran sungai? Kami sampling kembali air sumur warga ini. Sampel ikan yang diambil dari hasil tangkapan Pak Priyo sebelumnya dan sampel air sumur kami ujikan kembali di laboratorium. Mulanya perut ikan dibedah. Semua isi perut ikan dikeluarkan sampai tak tersisa. Tujuannya untuk melihat partikel apa saja yang dimakan oleh ikan. Lanjut dengan dicampurkan larutan Aquades. Sampel air sumur warga juga kami uji. Air sumur ini disaring dulu menggunakan kain monil berukuran 300 mesh. Endapan air sumur yang nyangkut di kain monil dibilas dan ditambahkan cairan Aquades. Kedua sampel ini dilihat pakai lensa mikroskop dengan perbesaran 70 kali. Setelah diteliti secara lebih dalam, hasilnya ya nggak jauh-jauh dari dugaan sih. Sampel ikan yang diambil dari Sungai Berantas, isi lambungnya terdapat partikel mikroplastik berbentuk fragmen. Senada dengan sampel air sumur warga yang lokasinya dekat sungai, kondisinya juga mulai terpapar partikel mikroplastik dalam bentuk filamen. Dari tadi ngomongin mikroplastik, apa aja sih dampak negatifnya buat kesehatan kita? Yang namanya mikroplastik itu sangat kecil, ukurannya mulai dari mikron ya sampai ada ke milimeter ya. Tapi yang paling bahaya itu ukuran yang sampai mikron yang bisa menembus membran sel. Pada mencit yang hamil akan terjadi beberapa kerusakan jaringan. Sehingga pada saat lahir diamati gitu, cacatnya mulai cacat di kaki, di otaknya, pada riset-riset yang contohnya pada embrio, ya, itu menyebabkan kematian jaringan embrio yang akhirnya bisa menyebabkan mutasi pada tingkat DNA, mutasi pada sel yang mungkin menyebabkan pada sel kanker. Atas pencemaran air sungai yang mengakibatkan turunnya kualitas air, membuat Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) ikut buka suara. Tapi mengenai isu mikroplastik, itu perlu saya klarifikasi. Karena di dalam satu aliran sungai yang tadi disebutkan,
itu limbahnya itu bukan hanya dari satu industri, ya. Dari rumah tangga masuk juga ke situ. IPK atau pulp dan kertas itu bukan satu-satunya sumber dari pencemaran yang terjadi yang mengakibatkan mikroplastik tertimbun di organisme ataupun di tanaman. Saya bukan mau melepas tanggung jawab, bisa menjadi salah satu kontributor, tapi bukan satu-satunya kontributor dari mikroplastik. Masalah impuritas itu tidak boleh lebih dari 2%. Karena itu peran surveyor yang memeriksa harus lebih baik lagi. Karena kami tidak ingin juga loh kalau ada impuritas yang berlebih, bahan bakunya kan berkurang. Fenomena kerusakan lingkungan ini juga memancing Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bicara. Memang kalau dari hasil penelitian, memang karena banyaknya kandungan-kandungan yang tidak bagus di situ, makanya inilah yang menjadi tugas kami, Mas, untuk berkomunikasi, untuk memberikan pengertian kepada teman-teman pelaku industri untuk menjaga kualitas buangan air yang mereka lakukan. Kalau memang belum layak, itu kami tidak memperbolehkan. Jadi dia harus kelola betul sampai dengan sesuai dengan baku mutu yang layak dibuang ke sungai. Jadi semua teman-teman pelaku industri nanti kami akan adakan sosialisasi dan pembinaan untuk menyadarkan mereka terkait dengan untuk sadar lingkungan. Mari kita untuk lebih peduli terkait dengan pengendalian lingkungan. Jadi, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Ya, semua yang pakai air yang ngalir ke sungai itulah. Ya kita semua. Ini bukan soal salah-salahan kok, tapi saling jaga supaya semua yang udah dikasih Tuhan bisa kita manfaatin sebaik-baiknya. Nah, sampai deh kita di ujung acara Buser Investigasi. Makasih ya udah nonton. Saya Joy Astro. I'll see you around.